Karena anaknya merasa ada keanehan di dalam tingkah laku Bu Sarni, baru sadar, wah jangan-jangan ibu ini kerasukan lagi. Wah, akhirnya anaknya teriak-teriak, minta tolong, 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 sambil menangis. Satu orang masuk dalam kamar mandi, begitu sampai di dalam kamar mandi, langsung lari keluar lagi, ketakutan mereka. Nek jupuk kalung ngati-hati. Mergo kalungnya ono sing nggawa. Jadi kalau mau ngambil kalung itu harus hati-hati karena kalung itu ada yang bawa. Nah, begitu hampir sampai di dalam di hampir sampai di sumur, Bu Sarni ngomong, "Mandek, berhenti. Ojo lewat kono." Katanya Bu Sarni, "Jangan lewat di situ, nanti tidak menginjak rambutnya." Nah, semakin bingung orang di situ. Anaknya juga semakin takut, wong tidak melihat apa-apa kok. Katanya ada sesuatu di situ nanti tidak menginjak rambutnya dan sebagainya. Salam kakung Hermawan Rahayu. Sobat Frevensi Mistis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah nyata dari Sobat FM yang berasal dari sebuah desa. Desa ini berada di Klaten, Jawa Tengah. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk sobat-sobat FM yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel Frevensi Mistis ini lebih berkembang dan kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan untuk sobat FM yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita akan masuk ke ceritanya. Jadi cerita yang akan kami bagikan kali ini dialami oleh sobat FM yang berasal dari Klaten, yang untuk menyamarkan nama identitasnya sahabat FM ini kita sebut saja namanya Mas Ableh. Jadi begini ceritanya. Mas Ableh ini mempunyai tetangga yang persis berada di samping rumahnya. Sebut saja namanya Bu Sarniatun. Menurut Mas Ableh, Bu Sarni ini orangnya sering sekali ketempelan atau kerasukan roh jahat. Keluarga Ibu Sarni ini tergolong keluarga yang kurang mampu, bahkan bisa dikatakan kekurangan. Nah, Bu Sarni ini mempunyai 2 anak perempuan. Sementara Bu Sarni ini tidak punya pekerjaan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, suaminya pergi merantau berjualan es di luar Jawa. Dan jarang sekali suaminya ini pulang. Kadang
sampai 6 bulan sekali baru pulih. Singkat ceritanya, kehidupan Bu Sarni ini semakin lama semakin berat beban hidup. Seiring juga anaknya yang semakin besar dan tentu saja membutuhkan biaya untuk sekolah. Sementara suaminya yang merantau di luar Jawa setiap kali mengirim uang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Sampai pada akhirnya untuk menutup biaya hidup ini, Bu Sarni harus mencari pinjaman atau hutang kemana-mana, baik ke tetangga, kemudian di kumpulan-kumpulan RT, kemudian ada yang dari bank harian, dan banyak lagi. Nah, Bu Sarni ini hampir setiap hari, menurut Mas Ablah ini, ada saja orang yang selalu datang untuk menagih hutang. Karena beban hidup yang semakin berat, sepengetahuan Mas Ablah, Ibu Sarni ini semakin lama itu semakin kayak orang tergoncang jiwanya, sering melamun, kemudian gampang sakit. Nah, mulai saat itulah Bu Sarni ini jadi gampang dan kemasukan roh jahat. Saking seringnya Bu Sarni ini kemasukan roh jahat, tetangga-tetangga itu sampai mengira bahwa jangan-jangan Bu Sarni ini hanya dibuat-buat. Karena setiap hari hampir saja ada orang yang datang untuk menagih. Bahkan bisa sampai kadang 2 orang, 3 orang. Karena hampir setiap bulan ini didatangin orang. Nah, tetangga-tetangga tadi mengira bahwa ini hanya triknya Bu Sarni agar yang nagih hutang itu merasa kasihan. Nah, cerita selanjutnya bahwa Bu Sarni ini semakin hari semakin sering melamun, sering sakit-sakitan, yang menyebabkan kerasukan roh jahat itu tadi. Kadang bisa sebulan itu, menurut cerita Mas Ablah, bisa sampai kadang 2 kali, kadang 3 kali. Saking seringnya ini, kadang hanya dari rumah tetangga, dari kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang sebelumnya itu tidak ada keanehan atau tidak sakit, tidak ada keluhan apa-apa. Begitu tiba di rumah, Bu Sarni ini bisa langsung ketempelan. Dan waktunya itu hanya sebentar kerasukannya ini. Dan begitu seterusnya. Maka karena seringnya Bu Sarni ini ketempelan, ya anak dan tetangga yang dekat sudah tidak kaget lagi. Begitu kerasukan, kadang hanya dibiarkan saja, paling dikasih minyak
angin, dipijitin, nanti sebentar sembuh lah. Yang anehnya kejadian ini sampai bertahun-tahun. Dan selama itu juga memang tidak ada upaya dari keluarga Bu Sarni ini. Kebetulan yang sering di rumah itu yang menemani hanya kedua anaknya, karena suaminya memang pergi merantau. Ya mungkin untuk mencari kesembuhan Bu Sarni ini kadang hanya sebatas saran dari tetangga-tetangganya. Karena maklum, mungkin karena kondisi ekonominya, jadi ya dibiarkan begitu saja. Sebetulnya juga banyak teman-teman dari dari teman-temannya Ibu Sarni ini juga menyarankan untuk membawa ke dokter atau membawa ke orang yang tahu tentang hal mistis. Namun kembali lagi terbentur pada kondisi ekonomi. Akhirnya solusi yang bisa dilakukan keluarga Bu Sarni ini itu ya hanya disarankan oleh tetangga-tetangganya dan teman-temannya untuk mencoba atau lebih giat untuk beribadah. Kebetulan Bu Sarni ini menurut cerita Mas Ableh itu menganut agama Katolik. Dan mulai saat itu pun teman-teman dari gereja tidak hanya membiarkan Bu Sarni ini. Mereka sering berkunjung, mengajak Bu Sarni baik hanya sharing, kemudian mengajak untuk berdoa bersama, mengajak kegiatan-kegiatan gereja. Nah, setelah Ibu Sarni ini lebih giat dan ketemu teman-temannya di gereja, itu Bu Sarni mulai ada perubahan. Jadi menurut Mas Ableh ini setelah Bu Sarni ini giat untuk ke gereja, kemudian ikut doa-doa di di perkumpulannya, di persekutuan, itu jadi dilihat dari raut mukanya itu lebih fresh, lebih ceria. Dan bahkan kadang teman-temannya ini juga mengajak Bu Sarni ini untuk ziarah. Sampai pada saat itu suatu hari teman Bu Sarni ini ada yang mengasih kalung rosario. Jadi kalau di Islam mungkin tasbih namanya. Oleh teman-temannya ini dikasih rosario. Tujuannya sebetulnya biar Bu Sarni ini rajin untuk berdoa sendiri di rumah. Karena memang rosario ini tujuannya untuk sarana berdoa. Nah, kebetulan juga yang diberikan ini, kalau rosario ini menurut temannya Bu Sarni ini sudah dimintakan berkat dari seorang pastor. Entah ini suatu kebetulan atau tidak, yang pasti setelah Ibu Sarni ini giat berdoa dan selalu memakai kalung rosario itu untuk berdoa, itu Bu Sarni ini sudah tidak lagi atau tidak kerasukan lagi roh jahat. Kesehatan jasmani dan rohaninya itu semakin baik.
Apalagi menurut Mas Ableh, karena memang rumahnya bersebelahan, rosario itu selalu dipakai oleh Bu Sarni itu. Seingat Mas Ableh, semenjak itu semakin lama dan bahkan sampai bertahun-tahun, Bu Sarni ini tidak kerasukan lagi. Bahkan sampai anaknya yang nomor 1 itu sudah besar dan hampir menikah. Singkat ceritanya, kebetulan pas waktu itu merencanakan anak perempuannya ini mau menikah, kok tiba-tiba Bu Sarni ini kerasukan lagi. Ya mungkin perkiraan dari orang-orang bahwa Bu Sarni ini karena kembali pikirannya berat untuk memikirkan biaya untuk pernikahan anaknya atau apa. Jadi pada waktu itu Bu Sarni ini habis pulang dari gereja di hari Minggu. Kebetulan juga setiap hari Minggu itu ibu-ibu RT setempat itu hampir setiap minggu mengadakan gotong royong. Sebelum nyusul berangkat gotong royong ini, Bu Sarni ini ngomong sama anaknya, arep gotong royong kok awakku ora kepenak. Ning nek ra mangkat kok ya pekewuh karo ibu-ibu dia. Jadi mau berangkat gotong royong itu kok badannya terasa tidak enak, tidak sehat. Tapi Bu Sarni ini kan kalau tidak berangkat ya tidak enak sama ibu-ibu yang lain. Kemudian di saat anaknya bilang, ya wis rasah mangkat. Tidak berangkat sekali kan rapopo. Untuk istirahat dulu saja. Namun Bu Sarni ini tetap akhirnya berangkat gotong royong. Nah, habis dari gotong royong itu kira-kira pukul setengah 12 siang. Karena setelah gotong royong itu masih pada ngobrol di kesana kesini, biasa ibu-ibu yang ada di kampung. Nah, sampai di rumah Bu Sarni ini langsung tiduran di kursi di teras rumahnya. Kemudian oleh anaknya ditanya lagi, loh kok langsung tiduran Bu, masih meriang kok, masih sakit toh? Ibunya menjawab, isih masih, awakku kok rasanya loro kabeh, tur lemes. Ibu ini bilang, kok badanku sakit semua dan lemas. Kemudian anaknya memerintahkan kepada Bu Sarni, ya wis ke atus kono, ya udah mandi sana, nanti tak carikan obat, terus istirahat. Anaknya bilang begitu. Kemudian Bu Sarni nggak jadi untuk meneruskan tidurnya di kursi itu. Kemudian Bu Sarni mandi, berangkat ke kamar mandi. Dan waktu itu anaknya juga langsung pergi ke warung untuk mencari obat. Karena jaraknya memang cukup lumayan jauh dari rumah. Nah, kebetulan kamar mandi Bu Sarni ini kan ada di luar rumah utama. Yang jaraknya ya kira-kira sekitar 25 meter lah dari rumah. Berada di depan sebelah barat samping rumah Bu Sarni ini. Kemudian Bu Sarni mandi, anaknya pergi untuk membeli obat.
pulang dari membeli obat, anaknya itu langsung menuju ke kamar ibunya. Karena memang setahunya anaknya ini bahwa ibunya seharusnya sudah selesai mandi. Nah, si anak ini langsung menuju ke sana, ke kamarnya. Kebetulan pintunya tertutup kamar. Kemudian dipanggil sama anaknya, Bu, Bu. Namun sampai beberapa kali dipanggil, kok diam saja. Anaknya menjadi penasaran. Kemudian langsung membuka pintu. Akhirnya ibunya apa ketiduran. Namun begitu membuka pintu, anak ini kaget. Loh, ibu kok belum ada di dalam? Kemudian anaknya keluar, jangan-jangan ibu belum selesai untuk mandi. Tapi kok pikiran anaknya itu juga tidak mungkin dipanggil dari depan teras rumah. Bu, Bu. Sampai beberapa kali. Loh, kok tidak ada jawaban? Mosok mandi dari tadi belum selesai. Itu pikiran anaknya waktu itu. Kemudian, oh, apa mungkin ibu minta dikeroi pada Mbah Suti, tetangganya, yang persis ada di depan rumahnya. Karena kebiasaan ibu itu kalau kurang enak badan, minta tolong Mbah Suti ini untuk mijiti dan juga keroan. Nah, anaknya ini akhirnya pergi ke rumahnya Mbah Suti itu yang tidak jauh jaraknya karena masih di seberang jalan di depan rumahnya. Begitu sampai di sana loh, kok sepi juga di sini. Baru anaknya teringat, wah jangan-jangan ibu masih di kamar mandi sesuatu. Apakah terjatuh, apakah apa? Itu pikiran anaknya waktu itu. Akhirnya bergegas anaknya untuk pulang dan langsung menuju ke kamar mandi. Jadi karena kamar mandi itu jangan dibayangkan kamar mandi seperti yang ada di dalam rumah. Jadi kamar mandi Bu Sarni ini ada di depan rumah, di samping sebelah barat, dan hanya menggunakan bangunan tembok keliling gitu, setinggi ya kira-kira orang berdiri tidak kelihatan. Dan di dalamnya itu hanya dibuatkan bak yang besar gitu, tanpa ada atap di atasnya itu. Itu memang di sana di kampung itu masih hal yang biasa kamar mandi ada di luar kemudian terbuka. Pintunya pun waktu itu hanya ditutup pakai selembar kain gitu, mungkin kayak seperti korden gitu ya. Tapi begitu anaknya sampai di kamar mandi langsung melihat ke dalam, dan alangkah terkejutnya si anak ini, loh, Bu Sarni itu ada di dalam bak mandi. Jadi Bu Sarni ini berendam di dalam kamar mandi, di dalam bak mandi itu. Dan pakaiannya itu tidak dilepas. Begitu anaknya masuk, malah dia hanya mainan air tanpa mempedulikan anaknya yang datang. Loh, mak kau kenapa? Mandi kok masuk ke bak? Ya besar ini hanya menoleh menatap anaknya dengan tatapan yang kosong. Sambil masih mainan air dengan kedua tangannya.
Karena anaknya merasa ada keanehan di dalam tingkah laku Bu Sarni, baru sadar, wah jangan-jangan ibu ini kerasukan lagi. Wah, akhirnya anaknya teriak-teriak, minta tolong, 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 sambil menangis. Wah, tetangganya banyak yang mendengar. Pada waktu itu akhirnya berdatangan. Lu ada apa mbak, ada apa mbak, ada apa mbak. Karena rasa kekhawatiran yang takut, anak Bu Sarni ini hanya menjawab itu ibu, ibu, ibu. Nah, jadi tidak jelas apa yang dikatakan. Loh, ibumu kenapa? Ibumu kenapa? Ibu di kamar mandi. Nah, yang datang ke situ pada berpikir, wah jangan-jangan Bu Sarni jatuh, jangan-jangan Bu Sarni pingsan. Namun kemudian ada yang akhirnya melihat ke dalam kamar mandi. Satu orang masuk dalam kamar mandi, begitu sampai di dalam kamar mandi langsung lari keluar lagi, ketakutan mereka. Karena tingkah laku yang aneh dari Bu Sarni dan melihat ini bukan Bu Sarni. Masa Bu Sarni mandi, masuk ke dalam bak mandi sama mainan air. Jadi tetangga-tetangga yang sudah ada di situ tambah semakin panik, semakin takut. Tetangga-tetangganya itu akhirnya ya berpikir kembali, wah berarti Bu Sarni ini jangan-jangan ketempelan lagi yang sudah lama sekali. Itu tidak terjadi pada Bu Sarni ini. Habis itu akhirnya kemudian pada menuju kamar mandi untuk menolong Bu Sarni ini. Kemudian Bu Sarni diangkat oleh 3 orang dibawa ke rumah untuk diganti pakaiannya. Dan kemudian seperti biasa dan kebiasaan yang dulu dilakukan, kalau Bu Sarni ini kerasukan roh jahat. Anaknya Bu Sarni ini walaupun dalam keadaan bingung dan panik, mengambil pakaian Bu Sarni yang masih kering, kemudian dibantu sama ibu-ibu tetangganya yang dari situ mengganti pakaian Bu Sarni ini. Namun Bu Sarni ini tidak ada reaksi apa-apa, dia hanya diam sambil tangannya itu dikibas-kibaskan, kakinya juga. Jadi tanpa ngomong apapun, dengan tatapan yang kosong kepada yang ada di sekitarnya situ. Nah, pas waktu mengganti pakaian itu anaknya sadar, loh, bahwa kalung Bu Sarni ini, rosario yang biasa dipakai Bu Sarni ini kok tidak ada. Ketika itu anaknya semakin tambah panik dan khawatir. Karena selama ini dianggap bahwa kalung rosario yang dipakai oleh Bu Sarni itu yang membuat Bu Sarni tidak pernah lagi kerasukan roh jahat. Akhirnya anak Bu Sarni mencari kalung itu di kamar, kemudian ke ruang tamu, bahkan di dapur, di teras, atau jangan-jangan di kamar mandi, dia ke kamar mandi. Bahkan tetangganya pun juga ikut membantu mencarikan waktu itu. Ada yang juga mencari di tempat Bu Sarni tadi pagi gotong royong, tapi juga tidak ketemu. Karena nggak ketemu ini, terutama anaknya ini semakin panik. Kemudian mencoba ditanyakan kepada Bu Sarni, Bu, kalungmu di mana? Namun ya Bu Sarni ini hanya senyum-senyum sambil dengan tatapan kosong, sambil memainkan tangannya, kakinya.
Jadi yang masuk ke tubuh Bu Sami ini memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu itu ada ngomong. Nah, kali ini tidak ngomong sama sekali. Hanya senyum-senyum. Kemudian memainkan kedua tangannya, kakinya. Jadi kalau dilihat itu kayak ikan atau ular yang baru berenang di air. Nah, walaupun pada waktu itu pada panik, tetap para tetangga ya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain hanya nunggu, kemudian ada yang mijitin, ada yang ngasih minyak. Karena kebiasaannya itu ya seperti itu dulu-dulu, nanti akan sembuh lagi. Kemudian ada yang sesekali iseng menanyakan, kalaunya di mana Mbak, kalaunya di mana Bu? Ya juga tidak ada reaksi sedikit pun. Tiba-tiba jadi sekitar hampir jam 3 sore, Bu Sarni ini yang semula berbaring itu kok tiba-tiba mau bangun dan berdiri. Lah, yang ada di situ kan kaget. Nggak usah bangun, Bu. Mau kemana? Sama dipegangin sama yang ada di sekitar situ. Namun Bu Sarni ini tetap berontak. Dan tiba-tiba kagetnya lagi yang ada di situ. Bu Sarni ini ngomong, aku pengen nginguk jogo. Jadi Bu Sarni ini pengen melihat keluar gitu. Tapi anehnya juga suara Bu Sarni ini sudah bukan Bu Sarni gitu. Jadi suaranya itu seperti laki-laki. Kemudian ada yang nanya lagi, loh, lah metu arep ngopo? Mau keluar mau ngapain? Bu Sarni ngomong, mau ngambil kalung. Arep jupuk kalung. Loh, lah kalungnya nang ngendi? Itu saut yang lain. Kalungnya di mana kok mau diambil? Ya udah, tinggal ngomong saja. Nanti biar diambilkan anaknya. Nah, kemudian Bu Sarni ini tetap ya akhirnya karena berontak terus, ya udah dituntun sama ibu-ibu yang ada di situ. Kalau kalungnya neng cerak sumur. Jadi kalungnya itu ada di dekat sumur menurut yang ngomong di tubuhnya Bu Sari ini. Kemudian karena orang-orang pada khawatir ini benar atau tidak, akhirnya yang ada di situ ya masih yang penting Bu Sari ini apa berdiri nggak apa-apa sambil dipegangin tapi nggak boleh keluar rumah. Akhirnya Bu Sari hanya melihat dari jendela dan ngomong ya udah nggak apa-apa kalau mau diambilkan. Tapi hati-hati gitu kata Bu Sari. Karena dia bilang nek jupuk kalung ngati-hati. Mergo kalungnya ono sing nggawa. Jadi kalau mau ngambil kalung itu harus hati-hati karena kalung itu ada yang bawa. Nah, kemudian anaknya dipanggil untuk supaya mengambil kalung itu oleh orang-orang yang ada di situ. Tapi kemudian Bu Sari ini ngomong, kalau mau ngambil kalung, tolong bawa bunga, gitu. Bawa kembang, sing diwenehi nang banyu. Gitu. Nah akhirnya orang situ ya ada yang mencarikan
bunga sedapatnya pokoknya. Jadi ditaruh di dalam toples yang diisi air, kemudian ya dikasihkan ke anaknya untuk mengambil kalung itu, karena saran Bu Sarni harus bawa itu. Nah, setelah beberapa saat kemudian semuanya sudah siap, Bu Sarni ini mulai ngomong lagi. Ya wes kayak melaku rono. Ya udah, berjalan. Kamu berjalan ke pohon pisang yang ada di dekat sumur itu. Jadi memang di sebelah sumur, sebelah selatan itu ada pohon pisang. Satu satu rumpun, jadi ada beberapa pohon gitu. Nah, dari balik jendela tadi, Bu Sarni itu selalu memberi aba-aba, istilahnya mengasih tahu. Jadi karena orang yang ada di situ itu tidak melihat apa-apa sebetulnya di sumur itu. Tapi kok Bu Sarni ini ngomong kalau di dekat sumur itu ada yang jaga, makanya si anak tadi akhirnya berdua sama adiknya untuk berjalan menuju ke sumur itu dengan aba-aba dari Bu Sarni. Ya wis kono gek mlaku ning alon-alon. Mengko manut aku, nek aku ngomong mandek ya mandek. Jadi suruh istilahnya nunggu aba-aba dari Bu Sarni. Nanti kalau disuruh berhenti harus berhenti gitu. Akhirnya berjalanlah kedua anak Bu Sarni ini menuju ke sumur atau ke pohon pisang yang ada di sebelah sumur. Walaupun keduanya dengan rasa takut, tapi mau nggak mau itu harus dilakukan karena demi kesembuhan ibunya. Nah, begitu hampir sampai di sumur, Bu Sarni ngomong, mandek, berhenti gitu. Ojo lewat kono. Katanya Bu Sarni, jangan lewat di situ, nanti tidak menginjak rambutnya gitu. Nah, semakin bingung orang di situ. Anaknya juga semakin takut, tidak melihat apa-apa kok. Katanya ada sesuatu di situ, nanti tidak menginjak rambutnya dan sebagainya. Dan semua yang ada di situ pun jadi ikut terbawa suasana itu dan menakutkan gitu. Sebetulnya Bu Sarni ini melihat apa gitu. Nah, setelah berhenti sejenak, mereka berdua berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Sarni tadi. Mereka berdua menurut Bu Sarni harus mengelilingi sumur, jadi harus lewat samping gitu, nggak boleh langsung menuju ke pohon pisang tadi. Akhirnya mereka berdua berjalan, sampailah di pohon pisang itu yang ditunjukkan oleh Bu Sarni. Setelah sampai di situ, Bu Sarni pun ngomong lagi, karena dia melihat dari jendela itu, oh sudah sampai. Bu Sarni ini ngomong, yang ada di dalam tubuh Bu Sarni ini ngomong, suruh ngambil kalung itu. Loh, kalungnya ada di mana? Orang di situ juga bingung. Bu Sarni ngomong, kalau kalung itu ada di dalam pelepah pisang. Jadi di batang pohon pisang itu ada
batang pisang yang sudah, kalau orang orang Jawa bilang gedebok pisang itu sudah agak terbuka gitu. Nah, kata Bu Sarni ada di dalam itu, di bagian bawah. Anaknya mau ngambil, apa benar ini yang dikatakan Bu Sarni? Dengan rasa takut yuk, akhirnya anak yang besar tadi mendekat ke pohon pisang untuk membuka pelepah batang pisang itu. Lah, kaget. Loh, ternyata benar ada di situ. Kok bisa gitu? Orang-orang yang di situ pun jadi juga kaget. Loh, ternyata benar. Nah, setelah itu kalung itu akhirnya diambil. Kemudian kedua anaknya itu kembali lagi ke Bu Sarni. Awalnya tujuannya untuk mengasih kalung itu, untuk memakikan ke Bu Sarni. Namun Bu Sarni ngomong, tolong bunga nih sama yang bunga yang ada di dalam toples tadi sama membawa kalung itu, anaknya itu suruh membuang air bunga itu ke perempatan yang jalan yang ada di samping rumahnya Bu Sarni. Mereka berdua akhirnya ya menuruti apa yang diperintahkan Bu Sarni. Jadi mereka berjalan ke perempatan, kemudian juga dalam perjalanan itu mereka berdua sambil berdoa sebisanya. Begitu sampai di sana, air bunga itu disiramkan di perempatan itu. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah. Sampai di rumah, Bu Sarni ini kemudian diajak kembali lagi untuk duduk atau berbaring di tempat semula yang Bu Sarni ini pada dipijitin dan ditungguin waktu itu. Kemudian anaknya memakaikan kalung rosario itu. Dan tidak lama kemudian, ini yang membuat orang-orang juga heran gitu, yang ada di situ. Tidak lama kemudian, tanpa apa ya istilahnya, diupayakan, diobati dan sebagainya, Bu Sarni ini akhirnya diem. Kemudian tiba-tiba sudah sadar kembali. Loh, udah ngopo kok doneng kene mau kah banget. Loh, pada ngapain kok ada di sini? Itu kata Bu Sarni. Karena penasaran, orang-orang di situ termasuk anaknya kan akhirnya nanya kepada Bu Sarni ini setelah sadar gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang ada di tubuh Bu Sarni? Sampai Bu Sarni bisa ngomong dan menemukan kalungnya sendiri. Nah, mulai saat itu Bu Sarni bercerita bahwa dia itu dibawa, menurut Bu Sarni ini dibawa orang yang rambutnya panjang sekali. Dan rambutnya itu melilit tubuhnya Bu Sarni waktu itu. Sampai tidak bisa bernapas. Kemudian Bu Sarni ngomong, untung saja ada yang menolong, kata Bu Sarni. Loh, yang menolong siapa? Ada yang nanyakan begitu. Bu Sarni ngomong kalau yang nolong itu
seorang kakek yang sudah putih semua rambutnya dan berjenggot panjang juga putih semua rambut. Saya itu dibawa ke suatu tempat, kata Bu Sani. Tempatnya memang indah sekali, sebuah putih semuanya, pohon pun daunnya putih. Dan di sana, kata Bu Sani, kakek ini juga punya kambing atau domba gitu, yang cerita Bu Sani itu kambingnya banyak sekali, dombanya itu banyak sekali, dan anehnya warnanya juga putih semua. Kemudian kakek itu bilang katanya pada Bu Sarmi, sudah kamu di sini saja atau di sini dulu biar tenang dan jangan khawatir, katanya. Saya itu kakek buyutmu. Nah, orang-orang di situ, oh berarti yang nolong Bu Sarni tadi, yang ngomong kemudian menunjukkan tempat kalungnya itu ternyata kakek buyutnya, kakeknya sendiri. Kemudian kata Bu Sarni lagi, nanti setelah kamu tenang, kamu saya antar pulang gitu ya. Nah, di saat si kakek ini, kata Bu Sani, nuntun untuk mengantarkan pulang, di saat itulah Bu Sani tersadar kembali. Jadi orang-orang di situ termasuk Mas Ableh ini menyimpulkan, oh ternyata Bu Sani ini luar biasa. Karena apa? Ternyata yang melindungi atau istilahnya menjaga Bu Sani ini bukan hanya kalung rosario tadi. Begitu kalung rosario itu hilang, ternyata Bu Sani ini masih ditolong oleh kakek buyutnya. Makanya Bu Sarni ini tidak ada yang bisa mengambil untuk tumbal atau korban atau apa istilahnya. Yang dulu-dulu pun juga hanya sekedar ketempelan, tapi ternyata juga akhirnya sebentar sembuh, bentar sembuh. Hari ini pun waktu itu juga Bu Sarni begitu hilang kalungnya kok ternyata masih ditolong oleh kakek buyutnya. Nah, cerita inilah Sobat FM yang dibagikan Mas Ableh kepada kamu. Cerita ini pernah terjadi kira-kira di tahun 90-an di sebuah desa yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Namun yang kami ceritakan tadi baru bagian yang pertama, Sobat. Karena masih ada bagian kedua yang lebih seru dan menyeramkan. Semoga kisah ini bisa menghibur Sobat FM, dan kisah ini bisa kita ambil hikmah dan juga bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ketentraman dan rahayu. Terima kasih.